Dalam pelajaran yang akan kita bahas, saya ingin menjawab kekeliruan para pengkhotbah yang menyangka bahwa penyembuhan ada dalam penebusan. Apakah penyembuhan bagi tubuh dalam penebusan di Kalvari? Apakah Kristus menebus kita dari penyakit kita saat Dia menebus dosa kita? Banyak pengkhotbah berpendapat bahwa penyembuhan tubuh tidak ada dalam penebusan. Seorang penulis berkata, bab ini ditulis untuk membantu orang Kristen yang mencari terang tentang topik penyembuhan dan untuk mengungkap kesalahan yang diajarkan oleh apa yang disebut penyembuh ilahi. Penulis ini tidak membatasi kuasa Tuhan, juga tidak menyangkal fakta bahwa terkadang Tuhan menyembuhkan seorang Kristen. Penulis ini menyatakan, kami percaya bahwa Tuhan menyembuhkan siapa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, dan bagaimana Dia kehendaki. Kami tidak percaya bahwa penyembuhan ada dalam penebusan, dalam arti bahwa setiap kali seorang Kristen sakit, Tuhan harus menyembuhkannya dan membangunkannya. Tuhan tidak selalu menyembuhkan dan membangkitkan orang Kristen yang sakit. Tidak selalu kehendak Allah untuk menyembuhkan seorang Kristen. Jika kesembuhan ada dalam penebusan, orang Kristen tidak akan pernah mati. Tidak ada satu ayat pun dalam seluruh firman Tuhan di mana penebusan telah dibuat untuk penyakit. Untuk sedikitnya, pernyataan-pernyataan di atas sama sekali tidak alkitabiah dan menyesatkan orang Kristen yang ingin tahu tentang penyembuhan. Tentunya, pernyataan-pernyataan seperti itu tidak membantu orang yang mencari penyembuhan untuk tubuh. Seluruh nada dari teori ini adalah menghancurkan iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Pernyataan-pernyataan seperti itu membuat Tuhan menjadi pembohong yang nyata dan membuat Tuhan yang membedakan orang. Pernyataan-pernyataan seperti itu membatasi kuasanya pada beberapa orang khusus yang Tuhan sembuhkan pada waktu-waktu tertentu dan membuat janji-janji Alkitab tidak benar dan penebusan itu palsu. Argumen bahwa jika penyembuhan ada dalam penebusan, tidak ada orang Kristen yang akan mati, menunjukkan ketidaktahuan yang jelas dan disengaja akan kebenaran. Faktanya adalah bahwa Kristus menebus dosa-dosa dunia, jadi kita dapat mengklaim bahwa tidak ada orang berdosa yang akan hilang. Hanya karena penebusan dilakukan, tidak berarti semua orang akan mendapat manfaat dari penebusan. Seseorang harus menerima berkat penebusan, dan inilah alasan sederhana bahwa beberapa orang belum diselamatkan dan yang lainnya tidak disembuhkan, atau sebaliknya diberkati dengan semua hal baik yang olehnya Kristus mati untuk diberikan kepada semua orang melalui iman. Penebusan dibuat untuk dosa dan penyakit. Alkitab tidak mungkin lebih jelas dalam hal ini, yaitu penebusan dibuat untuk dosa dan penyakit. Setiap doa yang pernah dijawab dan setiap kebaikan yang diterima melalui iman telah datang karena karya penebusan Kristus. Semua iman kepada Tuhan berasal dari mendengarkan firman-Nya, dan firman Tuhan selalu didasarkan pada kebaikan tertinggi dari semuanya, serta pada karya penebusan Kristus bagi manusia. Dengan kata lain, seluruh Alkitab adalah wahyu tentang penciptaan, kejatuhan, dan kemudian penebusan umat manusia melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak melakukan satu hal pun karena kebaikan manusia sendiri. Tuhan melakukan segala sesuatu karena kasih karunia-Nya yang datang melalui Kristus. Perjanjian Lama mengungkapkan iman dalam Kristus yang akan datang melalui penumpahan darah binatang.
Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, pasal 4 ayat 1 sampai 7, dan Ibrani pasal 11 ayat 4, kita memiliki contoh-contoh pertama yang tercatat tentang penumpahan darah oleh iman di dalam Kristus, yaitu benih perempuan yang akan merumuhkan kepala ular dan memulihkan kekuasaan manusia. Dari catatan pertama ini, sepanjang masa perjanjian lama, manusia terus menumpahkan darah binatang sebagai bukti iman mereka di dalam Kristus. Kejadian pasal 8 ayat 20, pasal 12 ayat 8, pasal 13 ayat 4 dan 18, dan pasal 15 ayat 9 sampai 12. Asal-asal ini, tempat darah dicurahkan, berdiri sebagai bukti fakta bahwa tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Ibrani pasal 9 ayat 22. Penyakit adalah akibat dosa. Jelas dari seluruh kitab suci bahwa jika dosa tidak datang, tidak akan ada penyakit. Karena kematian datang oleh dosa. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ketika semua dosa dihapus dari bumi, tidak akan ada penyakit selamanya. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7. Penyakit selalu datang sebagai akibat dari dosa. Tidak selalu karena dosa pribadi mereka yang sakit, tetapi karena dosa di dunia. Allah menyatakan dalam perjanjian-perjanjiannya dengan Israel bahwa penyakit akan datang ketika dosa dilakukan. Keluaran pasal 15 ayat 26, Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 68, dan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Wabah demi wabah, tulah demi tulah telah menimpa bangsa Israel karena dosa. Penyembuhan untuk penyakit adalah pengakuan dosa, doa, dan penebusan, yaitu iman dalam penebusan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, semua doa didasarkan pada pekerjaan penebusan Kristus, karena Allah tidak berjanji untuk mendengar doa, kecuali dengan iman berdasarkan firman-Nya dan kasih karunia melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 17, pasal 3 ayat 14 sampai 16, dan Kisah Rasul pasal 3 ayat 16, dan Efesus pasal 1 ayat 7. Hanya kasus penebusan dicatat pada saat sakit. Bilangan pasal 16 ayat 46 sampai 50, pasal 21 ayat 7 sampai 9, dengan Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16, dan lain-lain. Penyembuhan dalam penebusan, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada orang Kristen yang perlu sakit. Dalam mengajarkan doktrin penyembuhan dalam penebusan, seseorang tidak harus menyimpulkan seperti yang dilakukan sebagian pendeta, bahwa jika penyembuhan ada dalam penebusan, orang Kristen tidak akan pernah mati. Memang benar, tidak ada orang Kristen yang perlu sakit, tetapi tidak benar bahwa kematian hanya datang oleh penyakit yang mengerikan. Di bawah rencana Tuhan, manusia akan mati sampai saat pengangkatan, rapture, ketika orang percaya pada waktu itu akan diubahkan tanpa kematian. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai 28. Manusia kapan mati dan harus mati bebas dari penyakit yang telah ditanggung Kristus bagi mereka. Banyak contoh dalam kitab suci tentang orang-orang yang mati tanpa penyakit. Manusia bisa berumur panjang dan mati karena usia tua tanpa penyakit atau rasa sakit. Ini adalah bagaimana Sarah, Abraham, Ismail, Ishak, Musa, dan banyak tokoh Alkitab lainnya meninggal. Saat ini ada orang meninggal karena usia tua tanpa penyakit atau rasa sakit. Panjang umur dan kesehatan dijanjikan kepada semua orang percaya. Mazmur pasal 91, Yesaya pasal 58, dan Matius pasal 21 ayat 21 dan 22,
Dan 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Tidak perlu bagi seseorang untuk mati karena sakit dan penyakit, daripada buah menjadi sakit dan dimakan ulat sebelum matang dan jatuh ke tanah. Jika manusia dapat mempelajari Injil yang benar, dan semua orang Kristen dapat menumbuhkan iman mereka dalam keadaan normal dan sehat, kita akan dapat melihat ribuan kematian kemenangan tanpa banyak rasa sakit dan penderitaan. Tetapi rata-rata orang Kristen saat ini diajari begitu banyak kekeliruan sampai dia penuh dengan argumen menentang kebenaran ini. Dia memiliki begitu banyak ketidakpercayaan dan keraguan tentang kebenaran, sampai sangat jarang kita menemukan kemenangan seperti itu dalam kematian. Kristus menyembuhkan sebelum dan setelah salib. Beberapa orang berpendapat bahwa penyembuhan jasmani tidak termasuk dalam penebusan, karena Kristus menyembuhkan orang sakit sebelum Kristus mati di kayu salib. Alasan baris ini tidak logis dan tidak alkitabiah. Karena atas dasar yang sama, kita dapat berargumentasi bahwa pengampunan dosa tidak ada dalam penebusan, karena Kristus mengampuni dosa sebelum ia mati di kayu salib. Matius pasal 9 ayat 1-8, Lukas pasal 7 ayat 47-50. Seperti yang telah kita lihat dalam kitab suci, dosa telah diampuni dan penyakit telah disembuhkan sepanjang masa perjanjian lama. Ini dilakukan dengan iman pada penebusan salib yang akan datang. Sama seperti kita diselamatkan dan disembuhkan hari ini dengan iman pada penebusan dalam melihat kembali ke salib. Kristus menyembuhkan hari ini seperti sebelumnya. Jika Kristus tidak mau menyembuhkan hari ini, selama imamat tingginya dan selama permuliaannya seperti yang dia lakukan selama penghinaannya, maka firman-Nya tidak akan benar. Kristus berjanji bahwa setiap orang percaya dapat melanjutkan pekerjaannya sepanjang zaman ini dan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Kristus lakukan. Yohanes pasal 14 ayat 12-15, Matius pasal 28 ayat 20, Markus pasal 16 ayat 15-20. Doktrin penyembuhan dalam penebusan membutuhkan kelanjutan dari pelayanan pembebasan kepada semua orang yang mau percaya. Penebusan adalah untuk semua orang dari segala zaman, dan ketika orang kembali ke iman yang benar dan Injil, mereka akan mendapatkan hasil sama seperti mereka lakukan di gereja mula-mula. Dimanapun dan kapanpun manusia mengalami kebangkitan iman primitif dan kesederhanaan kerasulan, di sana kita telah melihat kuasa perjanjian baru menubuhkan firman Allah kepada orang-orang percaya. Setiap orang hari ini yang benar-benar percaya apa yang Tuhan katakan dapat memiliki setiap janji dalam Alkitab dikonfirmasi dalam pengalamannya sendiri. Jadi, tidak ada alasan yang masuk akal untuk ketidakpercayaan terus dan argumen terus-menerus tentang kebenaran yang jelas dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Haleluya. Allah Bapa, kami menaikkan syukur kami karena melalui kitab Yesaya pasal 53, kami telah mengetahui bahwa Kristus telah menebus penyakit dan rasa sakit kami saat Kristus menebus dosa kami. Kristus telah menanggung dalam tubuhnya sendiri dan menebus dengan darah salib Kristus baik dosa maupun penyakit kami dan rasa sakit kami. Dan apa yang Allah Bapa telah menaruh pada Yesus, Satan tidak berhak untuk menaruhnya lagi kepada kami. Maka apabila kami diserang oleh penyakit ataupun rasa sakit, kami akan menolak dalam nama Yesus segala rasa sakit dan penyakit yang mengganggu kami. Beri kekuatan kepada kami dan beri pengertian selalu kepada kami. Dan Bapa, kami tahu bahwa
penyakit dimulai dari dosa dan disebabkan oleh Satan dan roh-roh jahat. Maka melalui doa, penebusan darah Kristus dan nama Yesus, kami mau memperoleh hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.